والساكرين حمدا معلمين ليغفر له ويسافر مسجدا يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم انا نسالك رضا والجنه ونعوذ بك من اللهم انا نسالك من خير ما سالك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وارفعنا الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتعبدنا وتقصرنا وتمن تفسيرنا يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang hormati, baiklah, secara singkat saja kita sama-sama mendengarkan kajian subuh yang akan disampaikan oleh Al-Gubernur Kiai Haji Ahmad
dan sebagai pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم أعطوا فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب رسول الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Saya hormati kedua pengurus masjid Al-Qahar beserta seluruh jajaran pengurus masjid, hormati para alim, para ulama, warga masyarakat, seluruh jamaah syukur yang Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada selalu dan senantiasa atas kesempatan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur dan kesempatan, diberikan umur dan kesehatan, diberikan umur dengan hidayah. Dan insyaallah mudah-mudahan umur ini akan senantiasa bernilai ibadah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut kepada seluruh keluarga dan para sahabat serta para pengikutnya yang ada di kiamat. Mudah-mudahan dengan izin Allah pada yaumul kiamat kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para saudara yang saya hormati, aku rasa nama yang aku ingin tadi batas suci sudah sampai di situ. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kesempatan bersyukur ini dengan kesehatan, kesempatan bisa hadir bersama jamaah. Mudah-mudahan pertemuan yang kita lakukan akan senantiasa menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya hormati, kita sudah memasuki malam ke-22. Satu dulu 10 terakhir di bulan Ramadan. 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini adalah puncak keistimewaan bulan Ramadan. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salam hiya hatta matla'il fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, 10 terakhir bulan Ramadan ini disebut dengan malam Lailatul Qadar. Khairun min alf syahr. Inna anzalna fi lailatul qadar. Di malam Lailatul Qadar ini diturunkan Al-Qur'an. Inna anzalna fi lailatul qadar. Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Dan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karenanya itu berebut bertemu dengan Lailatul Qadar. Di mana tempat Lailatul Qadar? Sebenarnya Lailatul Qadar itu ada di mana saja. Oleh sebab itu semua
kita punya kesempatan untuk mendapati Lailatul Qadar. Siapa yang lebih utama untuk mendapatkan kemuliaan di malam terakhir Ramadan adalah mereka yang memaksimalkan ibadahnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Adalah mereka-mereka yang memaksimalkan ibadahnya di akhir bulan Ramadan. Rasulullah dan para sahabat itu iktikaf di masjid sejak 10 terakhir. Tidak pernah berhenti keluar dari masjid Rasulullah kecuali kepentingan mendadak lama 10 hari Ramadan sampai balik. Maka di masa-masa pokoknya iktikaf di masjid itu memaksimalkan ibadah. Iktikaf ini dalam rangka untuk memaksimalkan ibadah dengan diisilah ibadah iktikaf itu sebagai amalia baik dari Al-Quran. Oh, kenapa? Jadi baik dari baca Al-Quran atau zikir dan sebagainya. Mengisi 10 malam terakhir bulan Ramadan itu dengan iktikaf. Bolehkah perempuan iktikaf? Boleh, asal ada muslimnya untuk iktikaf. Namun laki-laki muslimnya jangan. Melakinya iktikaf di masjid ini, bininya iktikaf boleh. Situ iktikaf karena ada muslimnya. Kalau tidak ada muslimnya, dikhawatirkan jadi fitnah. Sebab itu perempuan itu kalau ada muslimnya, boleh iktikaf di masjid. Di mana iktikaf? Iktikaf itu tempatnya di masjid. Namun di rumah bukan iktikaf. Kalau kamu semalaman dan hidup di rumah bukan iktikaf namanya. Kami iktikaf itu bukan cuma di rumah. Iktikaf itu cuma di masjid. Iktikaf itu dimulai dengan niat. Namun nanti bahasakan awal oleh iktikaf bisa Ramadan bisa ditahan. Sengaja iktikaf di bulan Ramadan karena tidak diucapkan yang penting yang di hati sengaja iktikaf bulan Ramadan dimulai dengan niat. Kapan dimulainya? Pada tarawih. Pada tarawih pasang niat iktikaf tidak balik lagi ke rumah iktikaf. Atau berbuka di masjid langsung niat iktikaf. Begitu ke masjid, berbuka di masjid pasangkan niat untuk iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di masjid dengan aktivitas baca Quran, zikir dan lain-lainnya, aktivitas ibadah di dalam masjid atau diskusi tentang agama dan sebagainya, silakan di dalam masjid dan tidak keluar masjid kecuali ada kepentingan yang mendesak. Misalnya batal ambil wudu keluar masjid, misalnya ingin buang air di keluar masjid, yang boleh. Namun aku saya bukan iktikaf ngambil modal keluar. Iktikaf itu berdiam diri di masjid, tidak keluar kecuali ada kepentingan yang urgent, tidak keluar masjid. Dan selama iktikaf dia tidak batal wudu. Kalau batal dengan wudu masuk lagi masjid. Kalau batal dengan wudu masuk lagi masjid. Kalau sanggup 10 malam, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tidak sanggup 10 malam, 9 malam. Tidak sanggup 9 malam, 8 malam. Tidak sanggup 8 malam, 7 malam, 6 malam, 5 malam, 4 malam, 3 malam, 2 malam, 1 malam. Jangan setengah. Paling tidak semalam. Jangan setengah atau seperempat. Memang semalam paling tidak kita iktikaf di masjid. Dan masjid ini jangan sampai kosong iktikaf. Siapa yang bertanggung jawab? Ini amalia Rasulullah SAW yang melaksanakan. Akhirnya dengan sengaja itu masjid ini menyelisih sunnah Rasul. Lalu ada yang iktikaf. Memang ada yang iktikaf. Ada masjid, aku dengar mereka berpikir iktikaf. Bersambung ke rumah. Jadi kami berpikir iktikaf atau pulau istilah baru iktikaf. Dan masjid itu setiap malam ada iktikaf. Jadi pengurus banyak itu yang berpikir malam pertama kau.
Janu malam pertama, malam kedua, janu. Jadi 10 malam itu masih itu tidak kosong dari iktikaf. Ya. Nah, apalagi ketua itu lagi yang menjadi salah utama yang iktikaf di masjid. Malam iktikaf di masjid. Semalam saya iktikaf di Masjid Taufik di depan Tunjang, karena kita isi di situ, isi kajian. Ini ternyata setelah tilawah Al-Quran, zikir, lalu kita isi dengan kajian. Lalu isi dengan kajian. Setelah isi kajian kita diskusi pemahaman Al-Quran, pemahaman hadis. Itu tidak terasa. Tahu-tahu sudah jam 10, tahu-tahu sudah jam 3, ya, karena asiknya kajian. Tapi kalau kita ibadah sendiri tak lama, sudah tidur. Ngaji 10 menit, tidur 3 jam. 3 jam tidur, ngaji 10 menit. Batal tak tertidur ketika iktikaf? Tidak batal. Iktikafnya tidak batal ketika tertidur. Tapi jangan sengaja dan tidur. Jangan sengaja dan tidur. Berangkat iktikaf menino ada lokasi di bawah muslim. Sekalian bawakan kamu gitu. Inilah menyembuhkan iktikaf. Dia pindah tempat tidur. Dari tidur di rumah pindah tidur di masjid. Artinya tertidur tidak masalah. Tapi kalau sengaja untuk tidur di masjid bukan iktikaf. Niatnya bukan mau iktikaf, bukan sengaja iktikaf, tapi sengaja tidur bulan Ramadan di masjid karena apa? Artinya kalau tertidur, terbangun tertidur kita tidak batal. Terbangun dan tidur kita ambil wudhu lagi, lanjutkan lagi ibadah. Tertidur lagi maka kita ambil wudhu lagi, kita lanjutkan lagi ibadah. Itulah iktikaf. Luar biasa iktikaf ini amalan yang pernah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ini amalan yang paling mulia, bahagia bulan Ramadan. Siapa yang berhak bertemu dengan Lailatul Qadar dalam mereka yang memaksimalkan ibadahnya bulan Ramadan. Namun kita tarawih dan beda, berarti kita ngaji beda, bermimpi nanti Lailatul Qadar, hati lukanya. Kita tarawih, beda. Tarawih beda, ngaji beda, berarti kita Allah. Misalnya segala satu kota mereka makhluk. Siapa yang memaksimalkan ibadahnya di akhir bulan Ramadan mereka yang akan bertemu Lailatul Qadar. Bertemu Lailatul Qadar itu tidak mesti harus bertemu fisik. Ketika seseorang sudah memaksimalkan ibadahnya 10 malam terakhir bulan Ramadan, sesungguhnya dia sudah mendapatkan kemuliaan 10 malam terakhir. Kemuliaan 10 malam terakhir itu adalah mereka yang dapat memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Dia sudah mendapatkan, walaupun tidak terasa apa begini. Nanti ketemu yang aneh-aneh dah kasih. Tapi sesungguhnya kemuliaan itu sudah dia dapatkan. Jalurullah menjelaskan bahwa sesungguhnya bulan malam Lailatul Qadar itu sungguh pasti sudah didapatkan oleh orang-orang yang memaksimalkan ibadahnya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hanya kita ini, Cak Yusuf itu maksimal 10 malam terakhir Ramadan. Banyak tak sanggup. Oleh sebab itu, tidak semua orang mendapatkan Lailatul Qadar. Berat dapatkan Lailatul Qadar itu kenapa? Mendapatkan itu adalah mereka yang sanggup memaksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, para sahabat itu dapat semua kemuliaan Lailatul Qadar itu. Karena mereka semua secara serius dan sungguh-sungguh memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan itu tantangannya luar biasa. Itu tambah capek juga. Tambah capek, nanti tidur rumahnya. Jangan terguling, duduk dari tidur. Apalagi digulingkan. Perjuangan seseorang melawan rasa kantuk, perjuangan seseorang melawan rasa capek, rasa lesu, rasa malas dilawan semata-mata karena Allah, maka inilah yang membuat kemuliaan yang luar biasa. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 hal yang perlu kita pahami di 10 malam terakhir Ramadan. Yang pertama, amalan etika. Yang kedua, amalan membaca Al-Quran. Amalan membaca Al-Quran ini menjadi determen, menjadi sesuatu yang sangat
sangat utama di 10 terakhir malam bulan suci Ramadan. Karena membaca Al-Quran itu akan mengundang majelis para malaikat turun ke bumi. Mereka hadir di tengah-tengah orang-orang yang membacakan Al-Quran dengan fasih. Setiap malam Ramadan, di akhir Ramadan khususnya Rasulullah bertadarus membaca Al-Quran. Dan malaikat Jibril diceritakan dalam sebuah hadis turun bersama Rasulullah dan bertadarus. Oleh sebab itu yang paling perlu diperbanyak ketika sebelum malam dari bulan Ramadan ini adalah membaca. Membaca Al-Quran itu adalah amalan yang paling utama di bulan Ramadan. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, lalu dibaca di bulan Ramadan. Lalu kita memperbanyak mengatakan Al-Quran di bulan Ramadan, di saat di bulan Ramadan ini adalah turunkan Al-Quran. Itulah mulianya Ramadan itu karena turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal-furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litu'minul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Qur'an. Tidak ada selisih pendapat para ulama soal bulan. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan karena ayat itu jelas. Tidak perlu ditafsirkan dan diterjemahkan lagi. Bunyinya langsung yang diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan dan diturunkan Al-Quran. Dan itu kitab langsung dikasih nama oleh Allah Al-Quran. Yang menunjuk nama Al-Quran itu Allah dalam ayat itu. Syahrul Ramadan dari unzila fihil Quran. Apa makna Quran? Makna Quran itu kalau makna istilah adalah wahyu atau kalamullah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Itulah Al-Quran. Tapi makna itu makna menurut bahasa Al-Quran itu berasal dari kata Quran yang Quran. Masdarnya Quran itu artinya bacaan. Namanya baik adalah bacaan. Kalau ditulis dalam bahasa Indonesia Quran itu adalah bacaan. Kalau namanya bacaan artinya harus baca. Mulai sering aku sampaikan Al-Quran itu penuh dengan fadilah, penuh dengan keutamaan, berbagai macam khasiat ada di dalam Al-Quran, berbagai macam segala keistimewaan ada dalam Al-Quran. Tapi ketika Al-Quran itu dibaca, kalau Al-Quran itu tidak dibaca, maka kita tidak bisa mendapatkan manfaat. Ada juga manfaatnya kecilnya kalau dibaca. Paling-paling jadi simbol bahwa rumah itu Islam. Taruhnya Al-Quran di mana? Jinggur berarti orang Islam yang ada Tuhan. Itu kan. Memanuk kasusnya Al-Quran yang telah ditempel-tempel untuk itu. Tidak ada dalil yang menyebutkan itu akan berhasil. Terjadi bukti, Al-Ikhlas, Surah Yasin. Ada 9 itu di rumah itu ada Al-Quran. Dengan itu barangkali ditunggu kurang 20 juz, koyak-koyak itu. Kaligrafi itu adalah sebuah keindahan. Nah, pengaruhnya kalau kamu tempelkan kaligrafi ayat kursi di rumah, atau setan yang masuk di rumah itu, kamu takutkan dengan kaligrafi saya puji. Tidak. Itu cuma biasa saja. Al-Quran itu menjadi luar biasa ketika dibaca. Satu huruf saja Al-Quran itu dibaca, pahalanya sudah 10. Kalau baca alif lam mim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Azim. 30. Besok lagi pula. Alif Lam Mim. Yasin. Mana kebangan ini era. Aku bapak itu mana kepandang ini. Artinya Allah menghargai kalau dibaca Al-Quran itu setiap huruf dikali 10 pahalanya. Orang yang membaca Al-Quran dengan fasih, maka malaikat mengelilingi ikut bermajlis tanpa kita tahu dan berterima dalam hadis muttafaqun alaih Rasulullah SAW bersabda, orang siapa yang membaca Al-Quran dengan fasih, dengan merdu, maka malaikat akan bermajlis mengelilingi. Dia baca Qurannya fasih, tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, suaranya bagus, maka malaikat kalau bermajlis bersama orang membaca Al-Quran dengan fasih. Dan mereka yang membaca Al-Quran yang terbata-bata, bukan baca Quran seayat itu ada 10 menit dan sudah ya. Yang baca Quran gagu-gagu yang terbata-bata maka 2 pahala. Masih dapat 2 pahala. Kalau kamu baca Al-Quran terbata-bata masih dapat 2 pahala. Tapi malaikat kadang-kadang bermajlis keliling. Sehingga malaikat ngaji ini yang boleh. Tidak disebutkan. Dia disebutkan kalau baca pasti malaikat bermajlis mengelilingi baca Quran. Kalau dia baca terbata-bata di dalam terdapat 2 pahala, malaikat kadang-kadang nungguin. Salah ke? Tapi dia masih dapat 2 pahala karena berkajinya karena Allah. Itu disebutkan dalam hadis riwayat muttafaqun alaih. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir. Barang siapa yang baca Quran dan dia mahir membacanya. Ma'asaqatil kiramil bararah. Maka malaikat yang mulia berbakti mengelilingi. Walladhi yaqra'ul Qur'an yatataqqanu fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajra. Dan orang siapa yang sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan ketika membacanya, maka pentingnya dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala. Ya, jadi tuntak-tuntak kalau orang yang baca Quran itu dapat 2 pahala. Ya. Jangan sama dengan yang baca tadi pahala itu beda. Mengajar tadi pahala malah dikelilingi malaikat, itu juga malaikat kumpul. Ini baca Al-Quran. Pahalanya ditambah lagi begitu dimuliakan, makhluk dimuliakan baca Al-Quran. Sehingga Rasulullah menyebutnya khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian itu adalah mereka yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran itu harus ada isi. Karena Rasulullah menyebutkan dalam hadis manusia yang terbaik. Baik-baik kamu itu adalah mereka yang belajar Al-Quran. Walaupun nanti itu dia malu melakukan belajar itu. Malu melakukan belajar itu. Tujuh bela sama sejus tujuh aku malu belajar itu. Jadi kan namanya itu kemajuan itu melalui itu rasa tujuh dan muncul. Kita belajar tetap yang terbaik bahwa kita tetap belajar membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran ini wajib hukumnya. Wajib hukumnya belajar membaca Al-Quran karena itu kita suci. Apalagi Al-Quran itu jika menjadi penting Al-Quran itu adalah memberikan ketenangan jiwa. Sudah disebutkan bahwasannya mengingat Allah yang membaca Al-Quran itu memberikan ketenangan. Ala dzikri rabbika tasma'inul qulub. Mereka yang mengingat Allah dengan membaca Al-Quran, maka itu akan memberikan ketenangan hati. Makanya kita tuh kalau tuang sakit, kita baca Al-Quran.
Karena untuk memberikan ketenangan hati yang sakit tadi supaya lebih sabar, supaya dia tidak terlalu khawatir karena dibacakan Quran. Anu meninggal itu bacakan Quran, bukan untuk yang meninggal sebenarnya. Baca Quran itu untuk menghibur yang ahli musibah. Yang ditinggalkan itu sedih, yang ditinggalkan itu takut, hatinya panik, hatinya dan sebagainya. Maka datang saudara yang membacakan ayat-ayat Al-Quran, akan timbullah ketenangan batin. Kalau yang meninggal sudah doa juga yang benar. Yang dibacakan Quran ini ahli musibah yang masih baca dengar orang, insya Allah itu dapat musibah dengan bacaan Al-Quran itu akan tenang. Itu Al-Quran menenangkan hati, menenangkan jiwa. Lagi kalau kita di rumah masalah banyak mengumpul baca Al-Quran. Sebab baca Al-Quran ini ibadah yang paling ekonomis. Ibadah yang modal kecil hasil besar. Itu baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu cuma modal halal. Mahal loh, berbutuh. Bangun masjid, pahalanya besar, tapi modalnya besar. Modal beli belajar. Umroh, pahalanya besar, modalnya juga besar. 30 juta sampai lebih dekat lebaran ini, mahal itu. Besar pahala, besar modal. Sedekah, kecil-kecil macam apa modal, maju adillah modal. Modal kami modal Allah, pahala besar. Oleh sebab itulah, namun kita negara baca Quran, tapi kita tidak kasih dengan perhitungan itu. Kalau kita nak perhitungan itu mengumpulkan ibadah, yang paling mudah itu, yang paling mudah dan paling murah, pahalanya besar, kemuliaannya tinggi. Apalagi Al-Quran itu keutamaan Al-Quran selain yang memberikan ketenangan hati dan ketenangan jiwa, maka membaca Al-Quran itu akan menjadi obat penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Ini jangan nanti pangkalnya baik, nanti ujungnya baik. Makanya Allah sebutkan wa nunazzilu minal Qur'an wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu kata Allah menjadi obat, menjadi penambal, menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi syaratnya itu agar Quran itu menjadi obat, syaratnya Al-Quran itu menjadi obat bagi orang beriman kepada Al-Quran. Kalau tidak percaya sama Al-Quran, Al-Quran itu tidak bisa memberikan fadilah kepada kita. Justru di ujung ayat itu disebutkan wala yaziduz zalimina illa khasara. Dan Al-Quran itu tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepada orang-orang yang zalim dengan Al-Quran, yang tidak beriman dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu hanya bisa memberikan manfaat bagi orang yang beriman ini, yang meyakininya, yang memuliakannya, yang menghormatinya, maka Al-Quran itu bisa memberikan manfaat. Di antara manfaat itu adalah menjadi obat, sifat, warahmatul, menjadi rahmat dan obat bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, obat penyakit hati yang paling pertama itu adalah Al-Quran. Sombong, obati dengan Al-Quran. Iri dengki, obati dengan Al-Quran. Syuzon, obati dengan Al-Quran. Segala penyakit hati itu ini obatnya Al-Quran. Tidak ada obat lain. Sombong, kesombongan dalam diri, tidak ada ilmu. Tanpa ada apotek. Ada tak ilmu sombong? Ketik. Tanya sama dokter, minta suntik. Ke dokter suntik apa suntik sombong tadi. Obat itu adalah Al-Quran. Dekatkan hati baca Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran itu akan menumbuhkan
kerasnya hati, Allah akan melunakkan hati seseorang itu dengan Al-Quran. Sombong itu, ciri-ciri sombong itu adalah hati seseorang yang keras, tidak lembut, tidak mau menerima kebenaran. Di antara kesombongan yang paling berbahaya dalam hidup ini adalah tidak mau menerima kebenaran. Itulah iblis. Iblis itu sombongnya, itu tidak mau menerima kebenaran. Ketika Allah menyuruh dia untuk sujud di Nabi Adam, Allah menyebutkan, Allah ciptakan Adam itu dari tanah, tapi dia termasuk sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesempurna sebaik-baik makhluk dalam manusia sujud, iblis dengan Nabi Adam. Malaikat saja sujud, iblis tidak mau sujud. Tidak mau menerima kebenaran yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesombongan. Itu inilah tahu amalan kita salah. Lah dibenahi dengan dalil itu adalah masih kan kalah. Tidak akan berubah, apa itulah apa yang berubah. Ini namanya sombong. Dinasihati dari seseorang, tidak mau mendengarkan nasihatnya karena merasa dirinya lebih hebat. Inilah kesombongan, tidak mau menerima kebenaran. Iblis itu dihukum oleh Allah. Iblis itu dilaknat oleh Allah, keluar dari surga bukan karena sombong jabatan, bukan karena sombong pangkat, bukan karena sombong harta, bukan pula iblis sombong dengan ilmunya, tapi satu iblis sombong tidak mau menerima kebenaran. Lunakkan hati kita dengan bacaan Al-Quran. Obati penyakit hati ini dengan bacaan Al-Quran. Insya Allah semakin bersih hati kita dari penyakit yang disebut dengan qalbun salim, insya Allah kebahagiaan itu akan menjadi dekat dan mudah untuk kita. Sulit kita bahagia itu karena hati ini punya penyakit. Itulah Al-Quran. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga adalah merupakan syafaat yang luar biasa. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, Al-Quran, bacalah Al-Quran kata Rasulullah. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan mendatangimu untuk memberikan syafaat kepada sahabatnya. Hari kiamat Quran datangi. Siapa yang diberikan syafaat oleh Al-Quran adalah li ashabi. Disebutkan dalam hadis itu adalah sahabatnya Al-Quran. Siapa yang disebut sahabatnya Al-Quran adalah mereka yang setiap saat selalu bersama-sama Al-Quran. Maksudnya bukan bahwa Quran tapi Musa Quran itu berpengaruh sebagai sahabat Quran. Tidak. Maksudnya senantiasa bersama-sama Al-Quran. Akhlaknya akhlak Al-Quran. Lisannya bacaan Al-Quran. Di otaknya tersimpan Al-Quran, di dadanya tersimpan Al-Quran, dan Al-Quran dia hormati dan dihargai. Oleh sebab itu adab dengan Al-Quran pertama mengimani Al-Quran dengan sepenuh hati. Yang kedua memuliakan Al-Quran dalam setiap kesempatan. Mulai dari mushafnya sampai kepada isinya. Lalu Bapak Ibu pernah umroh atau haji, lalu Bapak Ibu ngaji di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jangan coba-coba meletakkan Quran di lantai. Marah itu ditaruhkan di musuh paha itu Quran itu sudah didoakan. Karena orang di sana maksudnya menghormati dan memuliakan Al-Quran. Sudah macam orang taruhkan di Quran. Begitu biasa lagi perlukan kapal-kapal pada dia sih. Kalau tujuh paham, bangunan depan pulau tujuh paham. Bisa marah, kemudian Al-Quran di luar biasa. Setiap mereka selesai dari baca Al-Quran, mereka masih cium Al-Quran. Masih cium Al-Quran. Mereka memuliakan Al-Quran. Dari pusatnya sampai kepada isi. Dan ketika dibacakan Al-Quran, tidak ada yang ngobrol. Dan mereka yang masing-masing mereka baca Al-Quran. Aku kena marah, ngaji di situ aku kena marah. Jauh yang dari bapak, kamu membaca Quran akan keluar.
Untuk kalau rumah ngaji kalau mungkin di sini ketemu kurang kuat atau apa, kemudian ngaji itu mereka yang lain betul lagi. Di situ orang sudah mengajar kurang kuat dengan kurang. Begitu melihat Al-Quran di sana. Makanya bisa nanti dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Quran dimuliakan. Di mana Al-Quran dimuliakan, maka di situ Allah pasti turunkan rahmat. Fa'idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, dengarkanlah, wa ansitu diamlah la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Tempat itu ini kapal ngaji pasti ramai. Kalimatul urus baca Quran kami setengah sebagai murid kita. Perhatikanlah pada itu mencari yang dengan kemongan itu. Sepanjang perjalanan ratusan itu yang dengar kemongan itu pada itu boleh cari 10-15. Yang lain itu ngobrol dan segala kegiatan. Dan ibu dan bapak semua yang dulu ibu baik sekarang berpuasa dan ngobrol panjang. Habis baca Quran, diam. Aku ribu orang belum aku ini. Aku lagi dia mengaji ribut. Kalau sudah ngaji dia ternyata ada hati semua. Ada hati semua. Ketika Al-Quran dibacakan, maka iblis itu akan berusaha memperburuh agar umat Muhammad itu tidak usah mendengarkan bacaan Al-Quran. Iblis memang berusaha. Sudah tahu yang ngobrol termasuk pemilik. Cuma di hadis itu disebutkan iblis itu memperburuh. Nah, kalau yang dimaksud iblis itu maksud yang ngajak ngobrol itu termasuk kita. Berulang apa? Kalau sampai umat Muhammad ini menjadi ahlul Quran, kalau sampai umat Muhammad ini menjadi paham dengan Al-Quran, iblis itu tidak bisa apa. Kalau rahasia iblis itu totalitas disebutkan semua oleh Allah di dalam Al-Quran. Dibongkar oleh Allah segala rahasia, trik, siasat iblis itu semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Mulai dari ayat yang menyebutkan bahwa iblis itu senantiasa membuat permusuhan. Senantiasa iblis itu menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan sehingga kamu malah putus sedekah. Iblis itu senantiasa menyuruhmu untuk senantiasa jauh dari kalimat Allah. Disebutkan seperti itu. Termasuk juga senjata untuk mengalahkan iblis itu juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kata iblis, ayo kami sampai umat Muhammad ini paham dalam Al-Quran selesai di Al-Quran. Maka diperintah oleh Raja Iblis dan Al-Quran dibacakan buat burhan. Mulai lagi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kamu berarti jamilah. Cerita kantor, cerita toko, cerita anak, cerita cucu. Habis. Shadaqallahul azim. Diam kan? Padahal kalau kita memperhatikan orang membacakan ayat suci Al-Quran dijanjikan la'allakum turhamun. Kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Setiap huruf yang dibacakan oleh qari, kamu berhak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu tidak perhatikan wala yazidu dzalimina illa khasara, maka kamu tidak mendapatkan apa-apa dari bacaan Al-Quran itu. Walaupun kata MC, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca suci Al-Quran ini. Tinggal juga ada mungkin beberapa yang dapat itu cuma yang memperhatikan. Sengaja dibuat oleh iblis burhan. Karena di dalamnya ada rahasia iblis dibukakan dalam Al-Quran dan ada senjata yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk melawan iblis. Di antaranya surah Al-Mu'minun 97-98. Qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Tuhan, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan dan aku berlindung kepadamu dari kehadiran setan. Doa ini diajarkan. Katalah, Qul rabbi. Katakan, Tuhan, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan dan aku berlindung kepada Tuhanku dari kehadiran setan.
Setan itu tidak bisa disiksa dengan hati yang baca doa ini, dan setan itu tidak mampu untuk hadir di antara orang yang membaca doa. Al-Quran itu punya bagian surah Al-Waqi'ah. Bacalah surah Al-Waqi'ah. Karena surah Al-Waqi'ah salah satu orang yang dibaca yang akan memudahkan datangnya rezeki kepada. Tapi begawi dulu baca surah Al-Waqi'ah. Kalau begawi tapi berdagang baca surah. Namun tidur baca surah Al-Waqi'ah bayar baca rezeki. Berdagang itu, ngumpul itu baca surah Al-Waqi'ah. Tidak dapat rezeki. Tapi menurut kepolisian baca surah Al-Waqi'ah insya Allah panen dengan yang berdagang rajin baca surah Al-Waqi'ah, berdagang itu upahan itu baca Al-Waqi'ah ya tanpa buku. Baca surah Ar-Rahman, insya Allah baca surah Ar-Rahman kita akan insya Allah jadi orang yang disayangi, tapi bergaul akhlak bagus, nanti baca surah Ar-Rahman. Semua ayat itu ada khusus fadilah ayat-ayat dalam Al-Quran. Kalau kita baca ternyata semua ayat Al-Quran itu punya fadilah sendiri-sendiri. Ayat kursi punya fadilah, ya, dapat perlindungan. Kalau ayat kursi dibaca di pagi hari, maka akan dapatkan perlindungan dari Allah sampai pada siang hari. Baca siang hari akan dapatkan perlindungan dari Allah sampai sore hari. Sore hari dibaca mendapatkan perlindungan dari Allah sampai waktu subuh. Ayat kursi yang dibaca. Banyak lagi ayat-ayat yang lain diberikan oleh Allah keutamaan. Ketika dia dibaca, dengan syarat Al-Quran itu dibaca, bukan dijadikan imam. Baca itulah, buka kaki, buku nanti lucu. Lemah, bang, buku kan mana? Awak baik bukan itu. Nanti baca, barang kecil, itu sudah cukup. Dan Quran yang besar menjadi agak masuk, itu agak semangat bagi ini. Quran itu bukan untuk dijadikan imam, tapi untuk dibaca. Kalau dibaca, manfaatnya luar biasa. Fadilahnya sangat luar biasa. Sebab itu nanti membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Dan terakhir, 10 saya bulan Ramadan ini adalah mengupayakan zakat dan berikan zakat menjelang bulan Idul Fitri. Jangan puluh hari masak-masakan yang bayar zakat kita itu. Kesian dengan tugas amil zakat. Amil zakat itu adalah jam 5 lalu tahun belum sudah bayar zakat. Karena kita ini rator-rator kadang belajar satu, bayar itu zakat atau amin. 2 hari sebelum Idul Fitri itu bayar pula sebenarnya. 2 hari sebelum Idul Fitri zakat pula. Jadi ada sampai 2 hari zakat bagi. Ini petang itu bagi petang itu. Ya, tapi kalau 3 hari sebelum Idul Fitri zakat sudah terkumpul itu amilnya sampai bagi zakat. Zakat muzaki itu sampai tapi yang pas ngantar dari dulu zakat fitrah. Sudah keluar keputusan rapat bersama Ormas Islam dan Kementerian Agama itu 2,5 juta. Kalau diganti duit dibandingkan dengan harga beras yang makan. Kalau kamu makan beras harga 12.000 kalikan 12.000. Nasi ayam, beras ayam 12.000. Kamu makan beras 16.000 bayar zakat fitrah itu kalikan 16.000. Jangan kita makan harga 16.000 begitu zakat kalikan 12.000. Boleh sesuai dengan yang kita makan. Tetapi fatwa MUI juga ada fatwa MUI yang sedikit tidak sama. Fatwa MUI pusat itu 2,7 kilogram dikalikan dengan. Kenapa 2,7? Karena zakat fitrah itu ukurannya itu sok. Sok itu adalah takaran yang kita pecat kanting. Dan zaman Rasulullah sok itu tidak berubah takarannya sampai sekarang. Setelah ditimbang kalau diisi dengan beras, sok itu beda dengan diisi dengan gandum. Diisi dengan beras itu 2,7. Setelah sok itu diisi dengan beras kalau ditimbang 2,7. Itulah makanya keluar fatwa MUI 2,7. Setelah ditimbang dengan sok itu.
Karena zaman Nabi itu bukan ukuran kilo. Gak ada hadisnya untuk tahu ukuran kilo yang ada di satu sok. Satu sok itu adalah satu wadah yang diisi beras untuk timbang. Kemudian juga ada kilo. Tapi hasil keputusan bersama Arifan dan selama ini 2,5 kilo hingga tetapkan 2,5 kilo. Silakan keyakinan masing-masing. Yang lebih menyenangkan hati, menempatkan hati, karena itu urusan ibadah kepada Allah Subhanahu. Kemudian kalau fidyah itu memberi makan. Fidyah itu orang miskin. Jadi tidak takarnya, tapi fidyah itu orang miskin. Memberi makan fakir miskin 1 hari. Kalau dikalikan dengan duit, maka konversinya dengan nasi, makanan pokok itu. Di tempat itu ini makanan pokok nasi, maka dikonversikan dengan nasi. Sehari itu orang. Namun 3 kali makan, tadi 3 kali makan, pagi, siang dan sore. Namun nasi dulu kasih buat, berarti 45.000. Ya. Cuma namun nasi 10.000, 30. Keputusan itu di zaman itu 35. Ini adalah lebih sedikit dari 10.000. Nah ini kebalikan dulu dengan kita. Kalau kamu memang setiap hari kamu makan nasi 10.000, maka berbicara kamu dengan nasi yang berapa 10.000. Tapi bukan sekali makan nasi 10.000. Ini makan kamu terendam. Janganlah kamu di rumah makan rendang, pasti dia nasi telur. Kamu makan nasi rendang, pasti dia nasi telur. Jadi kamu memang biasa makan kamu nasi telur, nasi tempe, apa-apa kamu fidyah dengan nilai harga nasi telur, nasi tempe. Karena kamu sehari-hari memang begitu kemampuan kamu makan. Ini biasa makan sekali dulu 500.000 begitu fidyah kali jadi 10.000. Mulai kuat kayak mungkin. Dia cuma makan sekali dulu 500.000 begitu banyak fidyah kali jadi 10.000. Ini dia tidak boleh itu. Ini kembali kepada kejujuran hati. Berapa yang ada jemaahnya dengan berapa yang kau sedang dia mencukupkan sehari. Berapa itu? Berapa kau bayar pemakan sehari? Kau bayar? Kau itu pemakan siapa? Aisyah kami di rumah tetap mulai berlalu terus nih. Kalau lebih itu mulai banyak tapi dia 30.000. Cukup 30.000 membayar fidyah. Kan itu ada di rumah. Minum makan, maka terpindah pulang, pindah bau. Pindah bau ayam. Pas banyak fidyah nasi telur. Jangan lagi. Jadi inilah kembali ya urusan zakat, urusan fidyah kembali kepada kita yang kita mampu. Bayarlah fidyah itu dengan kemampuan kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kamu, tidak untuk menyulitkan kamu, tapi jangan dipermudah. Awak berduduk ngaku buntung. Duit ngaku buntung kalau urusan sedekah. Kalau urusan belanja berbeda, urusan sedekah buntung. Nah ini itulah yang terpenting yang saya ingin sampaikan. Kesempatan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau saya mengampun. Bila bisa diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan dari subuh ya sama-sama maka acara kita hari ini dengan baca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selatan